Sebelum memulai penggunaan aplikasi Akuret, kita diharuskan membuka aplikasi Akuret terlebih dahulu. Lalu klik buka data perusahaan baru. Lalu pilih titik 3 dan masukkan nama file yang akan kita simpan. Kalau saya memasukkannya yaitu tugas besar akuntansi. Jika sudah, klik create lalu klik OK dan tunggu prosesnya hingga selesai. Lalu jika sudah selesai, maka akan muncul kata kunci. Kita masukkan saja kata kuncinya supervisor atau salin di bagian kolom nama pengguna. Lalu klik OK. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia sesuai yang kita inginkan. Untuk persiapannya kita pilih persiapan mahir. Lalu klik lanjut. Pada step pertama ini kita harus mengisi kolom nama, yaitu namanya rupiah, nilai tukarnya 1, dan untuk negaranya yaitu negara Indonesia. Untuk simbolnya yaitu Rp. Lalu langkah 1 selesai, klik lanjut untuk memulai langkah 2. Pada kolom nama perusahaan kita isi dengan PT Data Prima. Lalu alamatnya yaitu Jalan Imam Bonjol, Karawaci. Untuk tanggal mulai tutup buku yaitu pada tanggal 30 bulan 11 2012. Untuk tahun fiskalnya tinggal diisi saja angka 00, maka akan muncul sendiri. Untuk langkah 2 selesai, lalu klik lanjut untuk memulai langkah 3. Pada langkah 3 ini kita diharuskan mengisi nomor seri faktur pajak, yaitu nomornya 001000.11.0 sebanyak 6 kali, lalu 87. Nah, untuk nomor NPWP yaitu 06864 titik 767 titik 6 strip 523 titik 00. Untuk nomor pengukuhan PKP yaitu sama dengan nomor NPWP, tinggal disalin saja. Lalu untuk tanggal pengukuhan PKP yaitu pada tanggal, kita klik lalu kita hapus dulu, yaitu nomor tanggal pengukuhan PKP pada tanggal 24 bulan 8 2010. Untuk kode cabangnya yaitu 01. Untuk jenis usahanya yaitu perdagangan tas laptop. Untuk nomor KL USPT-nya yaitu 52.000. Lalu langkah 3 selesai, lalu klik lanjut. Untuk memulai langkah 4 yaitu kita diharuskan menghapus nama seluruh akun kecuali akun opening balance equity dan akun retained earning. Tinggal klik kanan saja, langsung tinggal pilih kolom hapus. Anda ingin menghapus nomor akun? Iya.
tinggal dihapus saja semuanya kecuali 2 akun penting. Nah, jika sudah, lalu kita klik untuk mengimpor berkas. Lalu pilih kotak file, lalu kita cari file yang kita akan posting, yaitu kita rubah dulu filenya menjadi file Excel. Lalu cari, pilih file Excel data perusahaan, lalu klik ambil data. Maka nanti akan muncul di bagian bawah seperti ini. Lalu pada kolom pertama itu kita diharuskan untuk menghapus dulu. Anda ingin menghapus nomor akun? Iya. Lalu kita mendefinisikan akun, yaitu nomor akun menjadi tipe akun, nama akun menjadi nama akun, nomor akun menjadi nomor akun, nama akun menjadi nama akun, tipe akun menjadi tipe akun. Lalu pada tipe akun ini kita disuruh mendefinisikan lagi, yaitu pada bank itu didefinisikannya apa kas bank. Lalu other current asset itu menjadi aktiva lancar lainnya, akun receivable itu menjadi akun piutang, inventory menjadi persediaan, fixed asset itu menjadi aktiva tetap, accumulated itu menjadi akumulasi penyusutan, lalu other asset itu menjadi akun aktiva lainnya, akun payable itu menjadi akun hutang, other current liability itu didefinisikan menjadi hutang lancar lainnya, long term liability itu didefinisikan menjadi hutang jangka panjang, equity itu didefinisikan menjadi ekuitas. Lalu klik bawah lagi, kita harus mendefinisikan ini selesai. Income itu kita definisikan menjadi pendapatan. Untuk cash of sales itu kita definisikan menjadi harga pokok penjualan. Untuk expense kita definisikan menjadi beban. Untuk other income kita definisikan menjadi pendapatan lain-lain. Dan yang terakhir, other expense itu beban lain-lain. Jika sudah, maka klik OK. Lalu saldo itu didefinisikan menjadi saldo awal. Lalu kita klik import data. Untuk mengimport dipastikan ada 61 data yang terimport. Pada bagian kolom ekuitas saldo awal, kita isi dengan angka 320001, nama akunnya retained earning, akun laba ditahan juga sama. Nah, pada kolom di atas, pada bagian akun laba ditahan ini, kita diharuskan menghapus. Anda ingin menghapus nomor akun? Iya. Lalu maka akan muncul akun retained earning. Nah, lalu klik kanan, kita ubah menjadi nomor akunnya, yaitu 31001. Untuk nama akunnya yaitu laba ditahan. Jika sudah, lalu klik OK. Pada bagian ekuitas saldo, tinggal masukkan saja 31001, maka akan muncul laba ditahan. Dan untuk akun laba ditahan juga tinggal masukkan saja 31001, dan maka dia akan menghasilkan akun laba ditahan. Lalu klik lanjut untuk langkah 4 selesai. Lalu klik untuk langkah 5, yaitu kita definisikan pembayaran di muka penjualan menjadi hutang usaha, pembayaran di muka pembelian menjadi piutang usaha, diskon penjualan menjadi diskon penjualan. Untuk 2 akun di bawah itu dikosongkan saja, maka klik lanjut untuk memulai langkah 6. Pada langkah 6 ini, pada kolom diskon dimasukkan angka 5, hari diskonnya yaitu 20, jatuh temponya yaitu
30, untuk namanya tinggal di enter saja. Pada yang kedua itu diskonnya 2%, hari diskonnya 10, jatuh temponya itu 30, lalu enter. Tinggal di enter saja, maka akan muncul nama akun COD pada kolom ketiga. Nah, pada bagian kolom keempat ini kita hapus saja. Anda ingin menghapus syarat? Iya. Nah, untuk pada kolom pajak yang di bawah ini kita masukkan kodenya yaitu T, untuk namanya yaitu PPN, untuk keterangannya yaitu pajak pertambahan nilai. Untuk nilainya yaitu sebanyak 10%, pajak penjualannya yaitu sebanyak nomornya 21004, maka akan menghasilkan PPN keluaran. Untuk pajak pembelian, klik saja 1108, maka akan menghasilkan PPN masukan. Lalu klik lanjut. Di sini kita akan memulai langkah 7. Untuk langkah 7 ini, masukkan saja tipe pelanggannya yaitu umum. Untuk nama metode pengirimannya yaitu metode Tiki dan JNT. Lalu klik lanjut. Pada bagian langkah 8 ini kita diharuskan klik untuk impor berkas, lalu pilih kolom file untuk mencari filenya dulu. Jangan lupa diubah dulu untuk menjadi file Excel. Yaitu akunnya namanya customer. Lalu klik ambil data, maka akan muncul di bagian kolom bawah. Pada bagian atas ini seperti biasa diharuskan untuk dihapus ya. Lalu kita diharuskan mendefinisikan lagi. Kode itu didefinisikannya menjadi kode itu nomor pelanggan. Untuk nama pelanggan didefinisikan menjadi tetap sama yaitu nama pelanggan. Untuk mata uang yaitu mata uang. Lalu pada bagian sini kita harus definisikan lagi rupiah itu menjadi rupiah. Lalu klik OK jika sudah. Lalu pada saldo awal ini kita definisikan menjadi saldo awal. Untuk pajak 1 yaitu kita definisikan menjadi pajak pertama. Untuk di sini kita definisikan T itu menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu di langkah masih ada. Untuk kodenya itu tipe pelanggan menjadi nilai defaultnya itu menjadi umum. Lalu klik import data, maka ada 3 data yang terimport. Pada langkah 8 ini udah selesai, lalu klik lanjut untuk memulai langkah 9. Pada langkah 9 ini kita harus disuruh untuk import lagi dari berkas, yaitu pilih kolom kotak untuk mencari file. Jangan lupa diubah dulu menjadi Excel. Cari file yang kita akan masukkan yaitu supplier. Klik OK, klik ambil data. Lalu pilih pada bagian pertama yaitu diharuskan dihapus. Anda ingin menghapus? Iya. Untuk nomor pemasok menjadi nomor pemasok. Pada kolom 2 itu kita diharuskan hapus dulu ya, karena Akurat tidak bisa membaca pada kolom yang kosong. Untuk nomor pemasok kita didefinisikan menjadi nomor pemasok. Untuk nama kita didefinisikan menjadi nama pemasok. Untuk mata uang kita didefinisikan menjadi tetap sama mata uang, yaitu kita definisikan rupiah menjadi rupiah lagi. Lalu jika sudah klik OK.
Lalu pada bagian saldo awal kita definisikan lagi menjadi saldo awal. Lalu pada pajak 1 kita definisikan menjadi, cari dulu di bawah sebentar. Menjadi pajak pertama. Nah, T ini kita definisikan lagi menjadi PPN, lalu klik OK jika sudah kita definisikan. Lalu kita import, ada satu data yang terimport. Lalu pada langkah 9 ini sudah selesai. Lalu kita untuk memulainya lagi ke langkah 10. Untuk langkah 10 tidak ada yang diubah, lalu klik lanjut. Lalu pada langkah 12 ini kita masukkan perdagangan barang dagang pada persediaan, pada penjualan yaitu menjadi akun penjualan, pada retur penjualan menjadi retur penjualan, pada diskon barang penjualan menjadi diskon penjualan. Untuk akun barang pengiriman yaitu persediaan barang dagang. Untuk harga pokok penjualan yaitu tetap harga pokok penjualan. Retur pembelian persediaan barang dagang. Akun biaya menjadi beban lainnya. Untuk akun barang yang belum ditagih menjadi hutang aksesoris, lalu klik lanjut. Nah, pada langkah 13 ini kita pilih yaitu rata-rata. Pada langkah 14 kita diharuskan untuk mengimport dulu. Pilih bagian kolom untuk mencari file, lalu jangan lupa untuk diubah dulu filenya menjadi file Excel, lalu cari yaitu namanya inventory, lalu klik open, lalu klik ambil data, maka akan muncul di kolom bawah. Seperti biasa kita diharuskan untuk menghapus kolom pada bagian atas. Anda ingin menghapus nomor apapun, iya. Lalu kita definisikan lagi di sini nomor menjadi nomor barang, untuk deskripsi menjadi deskripsi barang, untuk kuantitas menjadi kuantitas, untuk unit 1 itu kita definisikan menjadi unit 1. Untuk biaya per pix itu kita definisikan menjadi abaikan. Lalu pada total biaya itu kita definisikan sama saja total biaya. Untuk harga jual itu kita masukkan saja yaitu div harga jual 1. Nah, untuk pajak itu kita definisikan menjadi kode pajak penjualan. Nah, T ini kita definisikan lagi menjadi PPN, lalu klik OK jika sudah selesai. Lalu tipe barangnya itu, nilai defaultnya itu persediaan, lalu klik import. Oh iya, pada kolom yang kosong ini kita haruskan untuk menghapus dulu ya. Klik import data, maka ada 3 data yang terimport. Lalu pada langkah 14 sudah selesai. Selanjutnya kita mulai untuk langkah 15. Klik untuk import berkas, lalu pilih kolom file yang akan kita cari yaitu nama akunnya. Oh iya, jangan lupa diubah dulu ya untuk menjadi akun Excel. Akunnya itu tax fired asset, lalu klik ambil data, lalu akan muncul kolom di bagian bawah. Pada bagian atas kita hapus. Anda ingin menghapus tipe aktiva, iya. Nah, pada bagian tipe aktiva tetap fiskal itu kita definisikan menjadi golongan aktiva tetap pajak. Untuk umur aktiva fiskal itu kita
definisikan menjadi umur ekonomis pajak. Untuk akun metode penyusutan fiskal itu kita definisikan menjadi di sini harus kita definisikan lagi. Strike method kita definisikan menjadi metode garis lurus. Double decking balance kita definisikan menjadi metode saldo menurun, dan non depreciable kita definisikan menjadi tidak terdepresiasi. Lalu klik OK. Lalu pada bagian metode penyusutan tinggal diklik saja, maka kita akan import berkas. Ada 19 data yang terimport. Pada bagian 15 sudah selesai, klik lanjut. Lalu kita lanjut lagi ke bagian langkah 16. Kita cari file yang kita akan masukkan, yaitu filenya kita ubah dulu ke Excel. Lalu pilih Fish Accepted, lalu klik open, lalu pilih ambil data. Lalu pada di sini seperti biasa, akun yang di atas itu diharuskan untuk dihapus terlebih dahulu. Anda ingin menghapus? Iya. Nah, bagian tip aktiva tetap ini kita definisikan menjadi tipe aktiva tetap. Untuk tipe aktiva tetap pajak ini kita definisikan menjadi golongan aktiva tetap pajak, yaitu kita definisikan lagi tidak disusutkan itu menjadi tidak disusutkan. Untuk bangunan permanen kita definisikan menjadi bangunan permanen. Untuk golongan 1 garis lurus kita definisikan menjadi golongan 1 garis lurus. Untuk golongan 2 garis lurus kita definisikan menjadi golongan 2 garis lurus. Lalu klik OK. Lalu pada golongan aktiva tetap pajak itu kita klik, lalu klik import, lalu maka akan muncul 5 data terimport. Selanjutnya langkah 17, yaitu kita masukkan data untuk mengimport, yaitu pilih file yang akan kita cari. Filenya file Excel dulu untuk pengubahan. Kita masukkan yaitu fix asset, lalu klik open, klik ambil data. Seperti biasa akan muncul kolom di bagian bawah, dan pada bagian yang atas kita diharuskan untuk menghapus terlebih dahulu. Klik hapus, lalu klik yes. Pada tipe aktiva tetap kita definisikan kolomnya menjadi tipe aktiva tetap, lalu tanah itu kita definisikan menjadi tanah, kendaraan menjadi kendaraan. 1. Untuk peralatan kantor menjadi peralatan, lalu klik OK jika sudah. Pada kode aktiva tetap ini kita definisikan menjadi kode aktiva. Lalu pada keterangan ini kita definisikan menjadi keterangan aktiva. Untuk tanggal pembelian kita definisikan menjadi tanggal pembelian. Untuk tanggal pemakaian kita definisikan menjadi tanggal pemakaian. Untuk umur bulan aktiva itu per tahun kita masukkan lagi, yaitu umur bulan aktiva per tahun. Untuk metode penyusutan kita masukkan metode penyusutan. Untuk tidak terdepresiasi kita definisikan menjadi tidak terdepresiasi. Metode garis lurus kita definisikan menjadi metode garis lurus. Nah, pada bagian akun aktiva ini kita harus mendefinisikan lagi, yaitu akun aktiva menjadi akun aktiva, tanah menjadi tanah, kendaraan menjadi kendaraan. Untuk peralatan menjadi peralatan kantor, lalu klik OK. Lalu pada bagian akun akumulasi depresiasi itu kita masukkan menjadi akun akumulasi depresiasi. Akun penyusutan kendaraan menjadi akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan kantor. Lalu klik OK. Lalu pada bagian akun bebas depresiasi itu menjadi akun beban depresiasi. Pada beban penyusutan kendaraan masukkan dengan beban penyusutan kendaraan. Pada bagian beban penyusutan peralatan kita masukkan beban penyusutan peralatan.
lalu klik OK jika sudah selesai. Lalu pada bagian sumber dana ini kita definisikan menjadi sumber dana. Pada bagian akun sumber dana ini kita definisikan menjadi akun sumber dana. Pada akun laba ditahan ini kita definisikan menjadi laba ditahan, lalu klik OK. Untuk akun sumber dana itu tinggal diklik saja, lalu pilih import data. Maka nanti akan muncul 3 data yang terimport. Lalu langkah 17 selesai, kita akan lanjutkan ke langkah 18. 18 ini sudah selesai, yaitu saldonya 2163.548. Dan langkah 19 klik saja lanjut, maka akan muncul selesai. Selamat. Buku besar, lalu pilih neraca saldo klasik. Lalu untuk tanggalnya itu kita ubah menjadi tanggal 30 bulan 11 2012. Klik termasuk saldo 0, lalu klik OK. Lalu kita pastikan datanya itu benar, yaitu saldonya 274.627.375. Lalu klik aktivitas, lalu pilih periodik akhir bulan. Lalu masukkan periodenya itu bulan November. Untuk tahunnya itu tahun 2012, lalu klik OK. Peras akhir bulan telah selesai, OK. Lalu kita hapus. Nah, kita masuk ke dalam ke dalam daftar, lalu pilih penjualan, lalu menjadi tahun 2000. Nah, lalu nya itu menjadi 5/5 menjadi tanggal 2/10, lalu klik simpan dan tutup, lalu kita hapus. Nah, klik penjualan, pilih penerimaan penjualan, lalu pilih pada bagian ini kita pilih klik PT Cemerlang, lalu form nomornya itu kita ubah menjadi 01/CR. Payment date-nya itu pada tanggal bulan 2/12/2012. Lalu pada tanggal cost date-nya juga kita harus samakan. Check credit tanggal 2 bulan 12 2012. Lalu kita klik bayar, maka akan muncul 33.000 payment amount-nya. Nah, pada bagian diskon anjurannya itu ada angka 660. Lalu kita masukkan jumlah diskonnya juga sama, yaitu 660. Lalu pilih akun diskonnya itu menjadi diskon penjualan. Lalu klik OK. Lalu kita klik yang kalkulator itu, maka akan menghasilkan 32.340.000. Klik simpan dan tutup. Lalu untuk step selanjutnya ini kita klik akun daftar, masukkan penjualan, faktur penjualan, lalu kita ubah lagi tahunnya menjadi tahun 2000. Maka akan muncul 2 akun. Nah, pada bagian 2 akun ini kita klik yang atas. Termsnya itu kita ganti menjadi 2/10 N/30. Klik simpan dan tutup. Lalu kita klik hapus untuk fakturnya, yaitu klik lagi untuk penerimaan penjualan. Kita masukkan yaitu CV Fajar Ginanti. Untuk tanggalnya itu kita masukkan tanggal 5 bulan 12 2012. Sama
untuk check date-nya itu juga kita sama pada tanggal 5 bulan 12 2012. Lalu klik bayar, maka akan menghasilkan payment amount-nya itu menjadi 9.900.000. Lalu kita masukkan jumlah diskonnya sama seperti yang ada pada kolom diskon anjuran, yaitu 198.000. Lalu untuk akun diskonnya kita masukkan namanya, yaitu menjadi diskon penjualan. Klik OK. Lalu kita cek kalkulatornya, yaitu menjadi 9.702.000. Lalu kita pilih simpan dan tutup. Lalu kita klik untuk pembelian. Step selanjutnya yaitu kita klik pembelian, lalu kita pilih faktur pembelian. Nah, pada bagian ini vendornya yaitu PT Langit Biru. Pada PT Langit Biru ini kita ganti tanggal, kita masukkan nomor invoice-nya itu menjadi 01, lalu garis miring PJ. Untuk tanggal invoice date-nya itu menjadi tanggal 7 bulan 12 2012. Untuk ship date-nya juga sama, menjadi tanggal 7 bulan 12 2012. Nah, untuk bagian terms-nya itu menjadi 5/20 N/30. Lalu kita masukkan itemnya itu pada barang ID itu, yang pertama itu ada travel time. Kita masukkan quantity-nya menjadi 12. Untuk unit price-nya menjadi, kita masukkan yaitu 500.000. Teksnya 1, kita klik enter, maka amount-nya itu menjadi 6 juta. Lalu yang kedua itu kita klik Grand Polo. Lalu quantity-nya itu menjadi 10 dan unit price-nya itu menjadi 800.000. Untuk teksnya itu T, yaitu kita klik maka menghasilkan amount 8 juta. Untuk yang ketiga kita klik tray, langsung masukkan quantity-nya jadi 8, lalu masukkan unit price-nya itu menjadi 300.000. Untuk teksnya itu sama, kita isi T, klik maka menghasilkan 2.400.000. Maka subtotalnya itu menghasilkan 16.400.000. Lalu kita klik lagi pada bagian beban ID, yaitu masukkan akun nomornya itu menjadi harga pokok penjualan, yaitu nomor 51000. Untuk amount-nya itu kita masukkan menjadi 200.000. Untuk notes-nya itu kita klik enter saja. Lalu kita klik kalkulator untuk menghasilkan 18.240.000 rupiah. Maka subtotalnya itu menjadi 16.600.000. Pada bagian total 18.240.000 kita klik simpan dan tutup. Untuk step selanjutnya kita masuk ke bagian dalam penjualan, lalu klik faktur penjualan, lalu kita pilih vendornya itu, pelanggannya itu menjadi Grand Samudra Boutique. Pada Grand Samudra Boutique ini kita diharuskan untuk mengubah nomor invoice-nya menjadi nomor 01/FPJ. Untuk invoice date-nya itu mulai tanggal 8 bulan 12 2012. Untuk ship date-nya itu juga sama, kita tinggal salin saja. Dia akan menghasilkan tanggal yang sama, yaitu tanggal 8 bulan 12 2012. Lalu kita pilih terms-nya itu menjadi 2/10 N/30. Lalu pada barang itu kita klik item. Pada yang pertama itu ada travel time, quantity-nya itu 10. Untuk unit price-nya itu 750.000. Untuk tax-nya menjadi T, amount-nya itu 7.500.000. Yang keduanya itu ada Grand Polo. Grand Polo-nya itu quantity-nya itu menjadi 12. Unit price-nya itu 1.300.000, maka menghasilkan amount-nya 15.600.000. Yang ketiga yaitu tray. Untuk quantity-nya yaitu
9 untuk unit price-nya yaitu 550.000, maka MU-nya itu 4.950.000. Yang terakhir itu kita masukkan barang baru. Kita masukkan kita klik tip barangnya itu menjadi non persediaan karena dia belum ada datanya. Nomor barangnya itu C1, yaitu keterangannya barang aksesoris atau aksesoris saja. Pada bagian akun-akun kita ubah, yaitu kita ubahnya yang akun penjualan menjadi nomornya 21101. Kita ubah menjadi tentang aksesoris. Klik OK. Akun penjualan biasanya adalah pendapatan. Oke, akun beban biasanya adalah beban. Ya. Lalu subtotalnya itu ada 28.050.000. Untuk aksesoris ini kita masukkan unit price-nya itu sebesar 140.250. Yang terakhir itu kolomnya dikosongkan saja, BP-nya tetap 1. Totalnya itu 31.975.000. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam pembayaran. Kita pilih vendornya PT Langit Biru. Yang di sini yang kita ubah yaitu nomor formnya itu menjadi 01 per CP. Untuk payment date-nya itu menjadi 10 bulan 12 2012. Untuk cek periodnya juga sama, menjadi tanggal 10 bulan 12 2012. Lalu kita klik yang atas bayar. Maka dia menghasilkan payment amount-nya menjadi 19 juta. Lalu kita pilih informasi diskon. Kita masukkan jumlah diskonnya sebesar 950.000, sama dengan diskon anjuran yang ada pada kolom di atas. Akun diskonnya menjadi harga pokok penjualan, lalu klik OK. Nah, maka kita pilih kalkulator akan menghasilkan saldo bank sebesar 117.730.471.25 perak. Langsung klik simpan dan tutup. Step selanjutnya yaitu pilih penerimaan penjualan, lalu kita masukkan namanya menjadi Grand Samudra Butik. Nah, di sini kita harus mengubah tanggalnya itu menjadi tanggal 10 bulan 12 2012. Untuk nomor cek PT juga sama, kita tinggal salin saja. Lalu kita tempel, maka menghasilkan tanggal 10 bulan 12 2012. Lalu pada tabel kedua kita klik bayar, kita pilih diskon, informasi diskon. Jika sudah data belum disimpan, apakah Anda ingin menyimpannya? No. Step selanjutnya kita masuk ke daftar. Kita pilih penjualan, faktur penjualan, kita ubah di sini tahunnya menjadi tahun 2000. Lalu kita klik bagian yang bawah, Grand Samudra Butik yang bawah. Nah, di sini kita masukkan termsnya itu menjadi 2/10/30. Lalu klik simpan dan tutup. Lalu kita hapus dulu. Kita masuk lagi ke penerimaan penjualan. Pada bagian penjualan kita masukkan itu namanya seperti tadi, Grand Samudra Butik. Lalu kita ubah tanggalnya yaitu pada tanggal 10 bulan 12 2012. Lalu pada bagian cek rate-nya juga sama, bulan 10
11 2012. Lalu pada kolom yang kedua kita klik bayar, maka menghasilkan payment menjadi 23.100.000. Nah, untuk jumlah diskonnya ini kita masukkan sama seperti diskon anjuran yang ada di atas, yaitu 462.000. Untuk akun diskonnya yaitu kita pilih menjadi harga pokok penjualan, klik OK jika sudah. Lalu klik kalkulator, maka dia menghasilkan 22.630.000. Nah, klik simpan dan tutup pada bagian ini. Selanjutnya yaitu Vitas, lalu pilih kas dan bank, lalu pilih penerimaan, lalu pilih banknya BNI. Untuk nomor vouchernya itu kita ubah menjadi nomor 04-CR. Lalu untuk tanggalnya itu kita ubah menjadi 11/12/2012. Untuk memonya itu menjadi penerimaan uang muka, penjualan CV Fajar Dinanti. Lalu step selanjutnya yaitu klik akunnya itu menjadi 9 350 atau 9.350.000. Lalu pilih nomor akunnya itu menjadi, kita cari 21107, yaitu diskon customer. Nah, kan amount ini tetap sama, menghasilkan 9.350.000 rupiah. Nah, di sini kita ubah menjadi 8.500.000 untuk memonya. Untuk kolom memo ini kita klik enter saja. Lalu pada bagian yang kedua ini kita isi akunnya itu, yaitu akun kita cari nomor 21104, yaitu PPN keluaran. Amunnya itu 850.000 rupiah. Total depositnya itu 9.350.000. Klik simpan dan tutup. Step selanjutnya kita masuk ke aktivitas, lalu pilih penjualan, pilih faktur penjualan. Untuk pelanggannya yaitu CV Fajar Dinanti. Kita masukkan nomor pelanggannya C04, lalu klik nama pelanggannya itu menjadi pelanggan tunai. Lalu pilih pajak pertambahan pada pajak 1, lalu klik OK. Lalu step selanjutnya yaitu kita masukkan nomor invoice-nya. Kita ganti menjadi 05/CR. Tanggal invoice date-nya itu menjadi tanggal 12 bulan 12 2012. Untuk tanggal ship date-nya juga sama, tanggal 12 bulan 12 2012. Untuk terms-nya itu COD. Untuk pada barang bagian pertama kolomnya itu itemnya yang pertama itu ada travel time. Travel time itu quantity-nya itu 7, maka menghasilkan unit price sebesar 750 dan amount-nya itu menjadi 5.250. Namun pada bagian unit price ini kita ubah menjadi 1.400. Jangan lupa pada bagian tax kita isi menjadi angka T. Lalu pada teks selanjutnya yaitu kita pilih Grand Polo, quantity-nya itu 8. Pada bagian unit price-nya itu kita isi yaitu 1.000.000
900. Jangan lupa taksnya kita isi T. Lalu yang ketiga itu tray. Nah, pada bagian quitty-nya ini kita ubah menjadi angka 3. Lalu unit price-nya itu sebesar 950.000. Nah, pada bagian yang keempat kita pilih C1, yaitu aksesoris yang tadi kita buat, yaitu quitty-nya 1, unit price-nya yaitu 135.250 perak. Step selanjutnya klik enter, maka dia akan menghasilkan subtotalnya yaitu 27.185.000. Lalu kita klik bayar. Nah, pada bagian sini kita klik pengubahan pada kolom tanggal payment date-nya itu menjadi tanggal 12 bulan 12 2012, sama seperti tadi. Nah, kita lalu hapus penerimaan penjualan ini. Kita close. Data belum disimpan, apakah Anda ingin menyimpannya? Yes. Ini sudah terbayar ya jika kayak gini. Faktur penjualan kita close. Lalu kita pilih pembelian. Pembelian kita masukkan ke klik retur pembelian. Lalu kita pilih vendornya itu PT Langit Biru. Kita klik masuk ke APK. Kita pilih resep invoice note-nya itu 01 PJ. Description-nya itu retur karena rusak. Lalu kita ubah nomor returnya itu menjadi 65 per FPJ. Untuk tanggalnya kita ubah lagi seperti biasa pada tanggal 20 bulan 12 2012. Untuk tanggal yang di bagian bawah juga kita ubah tanggal 20 bulan 12 2012. Description-nya pada bagian bawah itu menjadi 1 itu travel time atau quitty-nya itu 1, unit price-nya 500.000. Yang kedua itu kita pilih Grand Polo. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Iya. Quitty-nya itu juga 1, unit price-nya 800.000. Yang ketiga pajak pertambahan menjadi 130.000. Klik simpan dan tutup. Total returnnya itu 1.430.000. Step selanjutnya yaitu masukkan ke kas bank untuk proses rekonsiliasi bank, yaitu klik rekonsiliasi bank, lalu pilih Bank BNI. Lalu pada bagian bawah ini kita ubah. Untuk tanggal payment date-nya itu kita ubah menjadi tanggal 12 bulan 12 2012. Step selanjutnya yaitu mengubah CP date-nya itu juga sama menjadi tanggal 12 bulan 12 2012. Lalu kita klik bayar, lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, pada bagian ini kolomnya diklik bayar semua ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Lalu kita ubah tanggal rekonsiliasinya menjadi tanggal 31 bulan 12 2012. Total yang sesuai yaitu 179.595.246.000. Untuk saldo rekening korannya itu yaitu sebesar sama seperti total yang sesuai yang ada di bagian bawah. Lalu kita pilih other deposit. Lalu kita pilih untuk banknya itu Bank BNI.
lalu pilih nomor vouchernya itu kita ubah menjadi JSG. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 31 bulan 12 2012. Untuk memonya yaitu kita masukkan memonya jasa giro, lalu kita klik akunnya itu Rp19.475.314 perak. Lalu kita klik akunnya, yaitu nomor akunnya 81000, yaitu pendapatan bunga. Lalu kita klik amount 19.475.314. Lalu jika sudah, kita klik memo, lalu klik simpan dan tutup. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini. Pada rekonsiliasi bank kita klik, pilih bank BNI. Untuk nomor vouchernya ini kita ubah menjadi ADM. Untuk date-nya ini menjadi 31 bulan 12 2012. Lalu klik memonya menjadi ADM bank. Lalu kita pilih nomor akunnya yaitu 91000, jadi beban administrasi bank. Kita pilih yaitu 910, iya, administrasi bank, beban administrasi bank. Lalu untuk nomor amountnya itu 110.000. Lalu klik enter, lalu klik kalkulator. Dia akan menghasilkan total yang sama yaitu 110.000. Lalu kita ubah tanggal rekonsiliasi menjadi tanggal 31 bulan 12 2012. Lalu kita klik bayar yang belum kita checklist. Kita ubah deh saldo rekening korannya menjadi 198.960.560.225 perak, seperti total yang sesuai yang ada di bagian bawah.